Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi Mimin akan kembali melanjutkan cerita sang tuan muda klan kegelapan si pembuat onar. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan kemunculan seorang iblis di dalam gua terlarang yang mengancam nyawa Christian serta ketiga orang yang bersamanya. Iblis ini yang melihat Christian yang melemparkan belatinya ke kelelawar itu tertawa, karena dia terlihat manusia yang terlalu khawatir, padahal dia juga sebentar lagi akan mati. Jika Christian membandingkan dengan para iblis yang pernah dihadapinya di zaman kehancuran, maka iblis di depannya masih tergolong lemah, namun tetap saja dia berada di level 5 star sekaligus lawan yang tak bisa dikalahkannya saat ini. Namun bukan berarti dia tidak bisa melakukannya disebabkan kejeniusan serta bakatnya tidak hanya tertuju pada satu kemampuan saja. Saat dia mulai menggunakan sihirnya, maka kedua penjaga ini kehilangan kesadarannya dan pingsan. Akan tetapi hal itu tidak berlaku pada Alios dan dia menanyakan apa yang coba dilakukan oleh Christian, padahal mereka harusnya bertarung bersama melawan iblis itu. Tanpa pikir panjang Christian malah menyerang Alios untuk melumpuhkannya. Dengan ini maka dia pun pingsan dan tindakan Christian sungguh membingungkan. Iblis ini pun menganggap jika Christian mencoba untuk mengorbankan ketiga temannya untuk dijadikan persembahan. Maka dari itu sang iblis akan menghormatinya dan akan membiarkannya pergi karena melihat manusia mengkhianati yang lainnya adalah mainan yang cukup menghiburnya. Hanya saja Christian tak ingin diganggu dalam pertarungan ini, bahkan dia dengan lantang menegaskan takkan bekerja sama dengan para iblis apapun yang terjadi. Iblis ini sangat mengenal pedang itu, tapi pedang itu tak lebih dari rongsokan. Lalu sang iblis menyerang untuk memberikan sedikit pelajaran kepada manusia di hadapannya agar tahu posisinya. Serangan energi kegelapan itu melesat maju untuk menabrak tubuh targetnya dan Christian mencoba menangkisnya menggunakan pedang suci miliknya. Meski begitu kekuatan iblis itu terlalu kuat hingga membuatnya terhempas dengan sangat kuat. Sang iblis akan memberinya kesempatan sekali lagi untuk bersedia mempersembahkan ketiga rekannya untuk keselamatannya. Akan tetapi Christian malah meludahinya disebabkan dia sudah muak melihat para iblis. Sambil tertawa Christian menegaskan jika dia akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan pedang suci. Kemudian Christian meloloskan diri dari cengkeraman iblis itu setelah menargetkan tangannya. Alasan dia membuat ketiga rekannya pingsan adalah untuk menyembunyikan fakta terkait kekuatan kor cahaya miliknya. Pedang suci yang patah itu pun tiba-tiba saja kembali utuh dengan energi suci yang dikeluarkannya. Iblis ini pun sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa seorang manusia berdarah ras iblis bisa menggunakan kekuatan cahaya. Wajah panik iblis itu membuat Christian tertawa karena dia pasti sadar nyawanya sedang terancam saat ini. Meski begitu iblis ini masih meragukan kekuatan pedang suci itu dan dia akan mengerahkan serangannya sekarang juga. Energi kegelapan dalam jumlah besar kini melesat ke arah Christian dan dia juga tak punya waktu untuk menghindarinya. Maka dari itu dia akan memaksimalkan penggunaan pedang suci untuk levelnya yang terbatas ini. Yang benar saja seni energi kegelapan iblis itu dapat dihancurkan oleh kekuatan cahaya suci. Tak hanya itu, kekuatan pedang itu pun mengarah kepadanya dan ini adalah sesuatu yang tak bisa dihindarinya. Dalam waktu singkat tubuh sang iblis pun hancur oleh kekuatan pedang suci yang merupakan kelemahannya. Setelah menggunakan satu serangan penuhnya Christian pun tumbang.
Dia tak menyangka menggunakan kor cahaya dengan peningkatan pedang suci benar-benar menguras staminanya. Tubuh yang dirasukinya saat ini lebih dominan kepada energi kegelapan dan menggunakan kor cahaya saat levelnya masih rendah sangatlah berbahaya. Di sela kesadarannya menghilang, Christian mengingat saat dia mencoba meniru kemampuan sang pahlawan suci. Meski begitu, sang pahlawan terkejut karena Chris bisa melakukannya, padahal sejak kecil dia tidak terlatih. Teknik pedang itu secara harfiah menunjukkan 1 kilauan dari cahaya yang memisahkan laut mati. Meski dia adalah pahlawan yang dilatih hanya untuk melindungi daratan suci, tapi kenyataannya dia tidak bisa menjadi cahaya yang sesungguhnya. Evan sang pahlawan bahkan menyebut jika Chris lebih berpotensi untuk menjadi cahaya itu dan menyelamatkan dunia. Di tengah kesadarannya yang menghilang, Chris tiba-tiba saja mendengar suara yang aneh. Pemilik suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Mepina dan dia sangat tertarik pada Christian, bahkan menunggu kejutan yang dia lakukan di masa depan. Beberapa saat kemudian para penjaga keluarga Tiramin telah tiba dan mereka harus menggunakan semua ramuan penyembuh untuk menyelamatkan tuan mudanya serta ketiga orang lainnya. 2 hari setelah kejadian, tepatnya di kediaman keluarga Tiramin. Di sana Christian tak menduga dirinya terbaring selama 2 hari penuh dan hal ini benar-benar membuang waktunya. Meski begitu dia merasa bersyukur disebabkan tubuhnya masih saja utuh. Lalu dia berusaha mencari di mana pil hitamnya dan apakah masih ada di sana. Dia pun memastikannya hingga merasa lega, tapi dia juga memikirkan terkait perhatian iblis bernama Mepina sebelum dia pingsan. Dia mengetahui kadang-kala manusia yang memiliki darah ras iblis menerima berkah dari iblis yang bisa membuatnya berkembang cepat. Akan tetapi dia tidak terlalu peduli karena dia takkan menerima kekuatan dari ras iblis. Di saat yang sama kepala keluarga Tiramin datang mengunjunginya setelah mendengar dia sudah siuman. Tiramin meminta Christian agar tetap di tempatnya dan tak perlu memberikan penghormatannya disebabkan kondisinya yang belum pulih sepenuhnya. Kemarin Tiramin telah mengirim kelompok investigasi dan menemukan jejak adanya seseorang yang merusak segel untuk melakukan pemanggilan, tapi untungnya tidak sepenuhnya berhasil dan iblis itu tertarik kembali ke dalam gerbang. Meski begitu, dalam waktu yang singkat itu seharusnya mereka sudah kehilangan nyawanya akan musuh yang jauh lebih kuat. Christian merasa mempercayai jika insiden ini disebabkan teknik pemanggilan terbalik lebih masuk akal dibandingkan mengetahui fakta jika dirinya lah yang mengalahkan iblis itu. Tiramin menganggap tak adanya korban jiwa merupakan sebuah keberuntungan yang penuh teka-teki. Tapi dia tak perlu memikirkan hal itu dan akan meminta maaf atas perlakuan buruknya yang tidak menyambut kedatangan tamunya. Dengan permintaan tulusnya dia juga menyebut jika keluarga Tiramin menyambut Christian sebagai tamu terhormat. Christian pun berusaha mencairkan suasana yang kaku dengan mengatakan jika dia tak masalah akan hal tersebut ditambah mereka adalah sebuah keluarga. Kata keluarga itu membuat Tiramin terdiam untuk sesaat. Lalu Tiramin menanyakan hal apa yang diinginkan oleh Christian dan dia akan berusaha mengabulkannya. Siapa sangka Christian malah meminta sesuatu yang membuat kepala keluarga Tiramin tercengang. Di mana dia ingin agar kepala klan di depannya menghilangkan dendam lama terhadap keluarga klan Khazar. Mereka seharusnya tidak bersaing dengan menunjukkan taring satu sama lain untuk menjatuhkan, melainkan memiliki hubungan persaingan yang lebih bersahabat untuk kemajuan bersama. Satu hal yang tak bisa dipungkiri adalah mereka yang berasal dari garis keturunan yang sama.
Christian juga menganggap alasan kenapa kedua keluarga berselisih adalah pekerjaan di balik layar dari keluarga utama. Jika keluarga cabang seperti mereka bekerja sama, maka beberapa petinggi dari klan utama menganggapnya sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Lalu Tiramin menanyakan apakah Christian menyarankan keluarganya berkhianat dari keluarga utama, dan Christian mengungkapkan jika dia tidak berpikiran sejauh itu. Dia hanya percaya jika kedua keluarga cabang seharusnya tidak dikendalikan oleh sesuatu yang salah. Tiramin mengerti dan dia akan mengabulkan permintaan itu, dan setelah pembicaraannya ini dia juga akan menghubungi kepala klan Khazar untuk berbincang setelah sekian lama. Alasan utama kenapa Christian ingin menyatukan seluruh klan demi menghadapi masa kehancuran yang akan dibawa oleh salah satu dari Raja Iblis. Lalu Tiramin menepuk pundak putranya karena dia juga seharusnya mengatakan sesuatu. Dengan wajah yang malu Alyos memberikan spil perak dari perburuan itu. Saat dirinya di dalam gua, dia menemukan pil perak tergeletak di sana dan dia membawanya untuk berjaga. Tanpa pikir panjang Christian akan menerimanya agar tak mengecewakan Alyos, walau pil perak sangat berharga untuknya. Di sisi lain Tiramin juga akan memberikan hadiah untuk keponakannya. Artefak kalung ini bisa diisi dengan binatang iblis hingga rank 4 star, sekaligus merupakan artefak yang langka. Tak hanya itu, dia juga akan membuat laporan untuk membuatnya berpartisipasi ke dalam ritual sakral kegelapan. Sejak awal alasan itulah Christian datang kemari, tapi siapa sangka kepala keluarga Tiramin langsung merekomendasikannya tanpa dia meminta bantuannya. Setelah pembicaraan yang diperlukan selesai, maka Tiramin meninggalkan ruangan, agar Christian menikmati waktu luang istirahatnya. Lalu Christian mengatakan agar sosok yang selalu mengikutinya segera keluar saja. Simon pun menunjukkan dirinya dan dia sudah menduga jika Tuan Muda Christian sudah menyadari kehadirannya yang bahkan tak bisa diketahui oleh Tiramin. Hanya dengan menatap Simon dia bisa mencium aroma darah yang begitu pekat. Kemudian Simon memperkenalkan dirinya yang merupakan kepala pelayan dalam keluarga utama yang melayani sang Lord tertinggi. Hanya saja Christian merasa tidak asing dengan nama itu dan di mana dia pernah mendengarnya. Seketika tangannya mengepal dan menduga jika sosok di depannya saat ini adalah pemimpin kelompok bayangan darah. Kelompok itu tidak membedakan antara kekaisaran Dark Magic maupun daratan Tanah Suci dengan berbuat seenaknya. Mereka adalah kelompok gila yang bergerak dengan teror serta pembantaian tanpa pandang bulu. Pemimpinnya adalah vampir yang telah mencapai level 8 star, dan ketika era kehancuran datang, maka dia menjadi lebih kuat hingga ke level 9 star sekaligus menjadi Raja Iblis ke-10. Di masa lalu Chris telah menghadapinya dan dia bersama rekan pahlawan hampir saja mati. Dengan fakta itu Christian mulai memikirkan apakah saat ini Simon memiliki hubungan dengan sang Raja Iblis pembantai yang merupakan top rank di antara Raja Iblis lainnya. Di sela itu Simon mengungkapkan rasa terkejutnya karena tak mengira tuan muda dari keluarga Khazar sangatlah hebat. Tak hanya itu, dia juga bisa menghabisi iblis level 5 star dengan tubuhnya yang masih utuh. Christian yakin jika dirinya tidak meninggalkan jejak apapun dan hanya perlu berpura-pura tidak mengetahuinya. Simon telah mengecek jejak pertarungan di sana, bahkan dia tidak menemukan potongan tubuh sang iblis menunjukkan dia lenyap tanpa bekas. Maka dari itu dia penasaran bagaimana tuan muda dari klan Khazar dapat melakukannya.
Dia juga mengingatkan agar Christian berhati-hati dalam berucap karena dia akan melaporkan semuanya kepada Sang Lord tertinggi. Meski begitu, Christian tidak ingin mengungkapkan kartu tersembunyinya. Jika Simon ingin melaporkannya, maka dia hanya perlu mengatakan jika Tuan Muda dari Khazar adalah predator yang menjaga cakarnya untuk tidak terlihat sampai sekarang. Ucapan itu membuat Simon tertawa karena Tuan Muda di depannya benar-benar sangat menarik. Lalu Christian bertanya kenapa Simon tidak meminta maaf padanya, dan sudah sewajarnya sulit membedakan antara pemanggilan yang gagal dan berhasil hanya dengan memeriksa jejaknya. Alasan itulah yang membuat Tiramin salah sangka, dan siapapun takkan percaya jika seorang bocah mengalahkan iblis dari tingkatan itu. Namun dia tahu jika yang melakukan seni pemanggilan itu adalah Simon sendiri. Tindakannya bahkan hampir membuat dua tuan muda dari klan nyaris kehilangan nyawanya. Jika kabar itu terdengar di telinga Sang Lord, maka dia pasti akan mendapatkan masalah. Simon mengerti dan dia pasti akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Hanya saja Christian tak ingin memperpanjang masalah ini, bahkan akan melupakan dan ingin agar Simon mengingat hutang budinya hari ini. Simon tak menyangka di balik senyuman Tuan Muda di depannya terselip ancaman seakan dia adalah ular berbisa. Dia takkan melupakan ampunan yang diberikan oleh Tuan Muda di depannya, sekaligus menantikan pertemuan berikutnya. Simon sangat senang bertemu dengan Tuan Muda yang menarik, bahkan akan menghitung hari di mana Christian berhasil menginjakkan kakinya di keluarga utama. Christian sangat mengetahui jika Simon adalah salah satu yang memiliki peran penting dalam era kehancuran, dan dia harus memiliki koneksi dengannya dalam rangka mengubah masa depan.